pembelajaran kita. Satu orang pimpin doa. Silakan, Angel, pimpin doanya, Nak. Berdiri. Terima kasih ya, Nak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Sehat, Bu. Semuanya sehat ya? Iya, Bu. Baik. Nah, Amel, bagaimana daftar hadirnya, Nak? Semuanya hadir? Ada yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir. Sekarang materi kita adalah sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Kelanjutan dari materi kita pada yang minggu yang lalu, yaitu mengenai metode grafik. Pembelajaran kita, Ibu ingin mereview kembali mengenai persamaan linear satu variabel dan persamaan linear dua variabel. Baik, kamu dulu, Nak, yang di belakang. Sebutkan dulu toh persamaan linear satu variabel. AX tambah 5 sama dengan 7. AX tambah 5 sama dengan 7. Apa pengertian dari persamaan linear satu variabel? Persamaan yang memiliki satu variabel dan variabelnya berpangkat 1. Iya, variabelnya itu berpangkat 1. Nah, tadi dari teman kita mengenai persamaan linear satu variabel. Sekarang kamu Iskia, sebutkan dulu, Nak, pengertian dari persamaan linear dua variabel. Persamaan yang mempunyai dua variabel dan masing-masing variabelnya berpangkat 1. Iya, persamaan yang memiliki dua variabel dan masing-masing variabelnya itu berpangkat 1. Lihat dulu gambar yang Ibu tampilkan pada slide yang di depan ini. Dari gambar yang Ibu tampilkan, pernyataan apa atau hal apa yang bisa kamu sampaikan? Saya, Bu. Oke, silakan. Pada gambar itu saya menemukan pasar yang dimana seorang ibu-ibu berkunjung. Iya, Ibu berkunjung. Apa lagi, Nak? Silakan yang di belakang. Jualan, Bu. Berjualan. Oke, ada lagi? Ada lagi? Angel, apa yang bisa kamu lihat di depan ini, Nak? Seorang ibu sedang membeli dagangan penjual. Berarti di situ ada yang membeli, ada yang menjual, ada interaksi antara pembeli dan juga penjual. Oke, nanti kita akan semakin paham dengan apa yang ada di depan ini. Kita lanjutkan. Nah, di sini ada Ibu buat sebuah kalimat, berbelanja dengan perhitungan bijak dengan membeli makanan yang sehat akan menjadikan tubuh kuat sehingga kita akan terhindar dari virus COVID-19. Artinya tetap jaga pola makan sehingga virus-virus, bukan hanya virus COVID-19, maka virus yang lain pun akan terhindar dari dalam tubuh kita. Kita lanjutkan. Nah, di sini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan diskusi, melalui kegiatan penemuan, nanti peserta didik dapat menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi dan juga dapat menerapkan dalam masalah kehidupan sehari-harinya. Kemudian yang menjadi model-model pembelajaran yang kita pakai hari ini adalah problem based learning. Di sini teknik penilaian yang Ibu gunakan ada 3. Yang pertama itu penilaian sikap, yang kedua itu penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Tambahan daripada materi nanti yang akan Ibu sampaikan, kemarin itu Ibu sudah memberikan link video YouTube yang bisa kamu gunakan, yang bisa kamu pelajari sehingga kamu akan lebih mudah di dalam menyelesaikan metode substitusi. Baik, sini ada Ibu tampilkan
kamu tanyakan? Saya menyelesaikan pada permasalahan itu. Langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan? Oke, baik. Langkah-langkah yang akan kita gunakan di dalam menyelesaikan permasalahan yang ini. Ada lagi? Itulah tadi yang pasti kita akan menggunakan metode substitusi di dalam bahan ajarnya dan juga di dalam link video YouTube-nya, bahwa di dalam menyelesaikan soal yang seperti ini, maka langkah pertama harus kita robah dulu dia ke dalam model matematikanya. Yang manalah dari kedua persamaan tersebut yang memiliki persamaan yang paling sederhana. Nah, yang paling sederhana ini nanti akan kita robah dia X atau juga variabel Y. Misalnya X sama dengan Y sama dengan. Nah, seperti itu akan kelihatan nilai X-nya dan juga nilai Y-nya. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ada soal juga. Ada soal. Nah, seperti ini dia. Maka ini harus kita robah dulu ke dalam model matematikanya seperti yang sudah Ibu tampilkan di sini. Yang pertama katanya langkahnya kita buat dulu dia ke dalam bentuk sistem persamaan linearnya. Kita robah dulu dia ke dalam bentuk model matematikanya. Yang kedua dia kita nyatakan persamaan pertama dalam variabel X. Setelah itu akan kita substitusi variabel yang diperoleh pada langkah kedua pada persamaan 2 sehingga menjadi persamaan dalam satu variabel. Mana itu? Maka di sini dapat dia Y-nya sama dengan 2000. Nah, di sini tadi kan nyatakan persamaan 1 dalam variabel X. Jika variabel persamaan 1 yang kita buat dalam variabelnya, maka persamaan 1 itu yang akan kita substitusi ke persamaan 2-nya. Paham? Paham ya? Kita lanjutkan lagi. Setelah itu, langkah selanjutnya selesaikan persamaan itu sehingga diperoleh nilai X-nya. Kemudian substitusilah Y-nya sama dengan 2000. Dari langkah yang ketiga tadi sudah dapat nilai Y-nya sama dengan 2000, maka kita masukkan atau kita substitusikan dia ke persamaan pertamanya. Maka dapat hasilnya X sama dengan 3000. Setelah itu, di dalam membuktikan jawaban kita boleh memeriksa dengan pasangan nilai XY yang diperoleh memenuhi persamaan atau tidak. Kita substitusikan nilai X dan nilai Y-nya terhadap persamaan 1. Seperti ini dia. Kemudian, jika sudah benar, kita substitusikan kembali nilai X dan nilai Y-nya, kita masukkan dia ke persamaan keduanya. Jika hasilnya juga seperti ini, maka hasilnya sudah pasti bernilai benar. Nah, bagaimana lagi cara kita di dalam membuktikan kebenaran daripada jawabanmu? Kamu boleh menggunakan aplikasi GeoGebra-nya seperti yang sudah Ibu kirimkan link videonya. Nah, di situ ada kan tutorial di dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear dua variabel menggunakan aplikasi GeoGebra-nya. Baik, jika sudah paham, sekarang kita akan belajar dalam kelompok masing-masing yang akan Ibu bagikan secara heterogen. Yang masing-masing kelompoknya nanti terdiri dari 4 sampai 5 orang dalam satu kelompok. Jadi nanti ada kalian yang dapat kelompok itu ada 4 peserta siswanya dan ada yang 5. Silakan dibentuk kelompoknya. Baiklah, jika sudah berada di posisi kelompoknya masing-masing, Ibu akan membagikan LKPD-nya, di mana nanti kamu akan belajar secara berkelompok dan akan kamu presentasikan nanti di depan. Dan nanti di saat satu kelompok sedang presentasi, maka kelompok yang lain akan memberikan tanggapannya. Silakan bekerja dalam kelompok.
Waktunya, waktu Ibu berikan hanya sekitar 20 menit. Silakan bekerja. Bila persamaan sederhana persamaan yang sederhana Enggak persamaan berapa yang mau kalian tahu? persamaan dua persamaan pertama menjadi Y sama dengan 16.000 kurang ini X. Terserah. Oh iya di situ ya berarti. Y sama dengan 16.000 kurang X. Tulis lagi 2 kali. Y sama dengan 16.000 kurang X. Jadi ini Baik, jika sudah selesai, setiap kelompok akan mempresentasikan kelompoknya, hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Silakan kelompok pertama yang duluan maju ke depan. Oke teman-teman, kami dari perwakilan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Oke teman-teman, pada gambar ini dibuat promo California Fresh Chicken. Pada gambar ini dibuat harga sebuah ayam yaitu sebesar 16.000 dan harga ayam super besar 2 26.500. Oke, pada kita supaya dapat menyelesaikan soal ini, kita buat pada ini menjadi pada pemisalannya menjadi soal matematika. Jadi harga 1 potong ayam menjadi X rupiah dan harga 1 potong nasi menjadi Y rupiah. Oke, X tambah Y sama dengan 16.000 dan 2X tambah Y sama dengan 26.000. Pada X tambah Y 16.000 menjadi persamaan 1, 2X tambah Y sama dengan 26.000 menjadi persamaan 2. Langkah-langkah penyelesaiannya dengan metode substitusi adalah X tambah Y sama dengan 16.000, 2X tambah Y sama dengan 26.500. Maka kita menyatakan persamaan 1 atau 2 dalam variabel X atau Y menjadi pilih persamaan yang paling sederhana. Di sini persamaan yang paling sederhana adalah X tambah Y sama dengan 16.000. Setelah itu kita substitusi variabel yang diperoleh pada langkah 2 tersebut pada persamaan lainnya sehingga menjadi persamaan dalam satu variabel. 2X tambah Y sama dengan 26.500, 2Y tambah 16.000 dikurang X sama dengan 26.500. X sama dengan 26.500 dikurang 16.000, X menjadi 10.500. 10.500 menjadi harga 1 potong ayam. Setelah itu langkah keempat, selesaikan persamaan substitusi hingga diperoleh nilai X dan Y. Di sini dibuat X tambah Y sama dengan 16.000. Nah, harga sebuah buku menjadi X rupiah dan harga sebuah pensil menjadi Y rupiah. Langkah-langkah penyelesaiannya adalah kita membuat dulu persamaan pertama dan persamaan kedua. Di sini kami membuat persamaan pertama yaitu X tambah Y sama dengan 5.000 dan persamaan keduanya adalah 2X tambah 3Y sama dengan 12.000. Untuk langkah berikutnya kita nyatakan persamaan 1 dalam variabel X. Di sini persamaan satunya adalah X tambah Y sama dengan 5.000.
Untuk menyatakan variabel X-nya, kita ubah menjadi X sama dengan 5000 kurang Y. Dan langkah ketiga, kita substitusikan variabel yang diperoleh pada langkah 3, pada langkah 2, pada persamaannya sehingga menjadi persamaan dalam satu variabel. Di sini kami membuat untuk X sama dengan 5000 kurang Y, maka 2X tambah 3Y sama dengan 12.000. Kita masukkan pada X-nya ini menjadi 5000, menjadi 2 dikali 5000 dikurang Y ditambah 3Y sama dengan 12.000. 2 dikali 5000 sama dengan 10.000. 2 dikali Y sama dengan 2Y ditambah 3Y sama dengan 12.000. Menjadi hasilnya 10.000 ditambah Y sama dengan 12.000. Y sama dengan 12.000 dikurang 10.000, Y-nya menjadi 2.000. Untuk langkah keempat, kami membuat persamaan sehingga diperoleh nilai X. Tadi sudah diperoleh nilai Y, sekarang kita akan mencari nilai X. Kita substitusikan nilai Y-nya yang tadi persamaan 1, yaitu X sama dengan 5000 dikurang Y. Untuk mencari nilai X-nya, kita kurangkan 5000 dikurang 2000, hasilnya menjadi 3000. Menjadi hasil X adalah 3000. Untuk mencari nilainya benar atau tidak, kami membuat persamaan nilai X dan Y yang diperoleh apakah persamaan keduanya memenuhi atau tidak. Di sini dibuat persamaan 1 sama dengan X tambah Y sama dengan 5000. Tadi X-nya 3000, Y-nya sama dengan 2000, ditambahkan menjadi 5000 dan hasilnya memenuhi. Untuk persamaan kedua, 2X tambah 3Y sama dengan 12.000. Kita kalikan 2 dikali 3000 ditambah 3 dikali 2000 sama dengan 12.000. 6000 tambah 6000 sama dengan 12.000, jadi hasilnya memenuhi. Oke. Untuk mengecek hasilnya benar atau tidak, kami menggunakan aplikasi GeoGebra untuk menentukan apa benar atau tidak. Di sini dibuat pada aplikasi GeoGebra tersebut dibuat apabila nanti kita menentukan persamaan pertama, yaitu X tambah 5000, akan langsung dibuat sebuah garis yang menentukan persamaan tersebut. Baru persamaan keduanya, 2X tambah 3Y sama dengan 12.000, akan kemudian juga dibuat garis yang serupa seperti garis pada persamaan 1, dan nanti inilah titik potong pada persamaan 1 dan persamaan keduanya, dan hasilnya ternyata sama dengan secara manual. Demikianlah hasil dari diskusi kelompok kami. Apabila ada dari teman-teman yang ingin ditanyakan, silakan. Bagaimana kesimpulan kalian dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan cara substitusi? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Hasil dari kesimpulan kami dalam menyelesaikan persamaan dua variabel, yaitu secara substitusi, yaitu pertama kita ubah soal cerita menjadi ke soal matematika. Setelah itu kita nyatakan persamaan 1 ke variabel X. Setelah itu kita substitusikan nilai X ke nilai Y. Setelah kita mendapatkan nilai Y-nya, kita substitusikan menjadi nilai X. Dan kita melakukan perbandingan atau mencocokkan hasil tersebut apakah hasilnya sama dengan persamaan 1 dan persamaan 2. Demikianlah hasil dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Silakan duduk. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Setiap kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya, dan secara khusus semuanya sudah termasuk baik. Oke, berikan dulu tepuk tangan untuk semuanya. Nah, sekarang kita akan membuat suatu kesimpulan dari pembelajaran yang telah kita lakukan. Di dalam menyelesaikan persamaan linear dua variabel dengan menggunakan substitusi, di dalam menyelesaikan soalnya, siapa
soal ceritanya menjadi bentuk matematikanya. Kemudian setelah kita rubah bagaimana lagi? Ayo si Angel silakan. Menyatakan persamaan 1 atau 2 dalam variabel X. Iya, menyatakan persamaan 1 atau 2 dalam variabel X atau Y. Udah? Kemudian setelah itu bagaimana? Silakan si Risma. Bagaimana lagi setelah kita nyatakan dalam X dan Y atau Y? Substitusi variabel yang diperoleh pada langkah 2 pada persamaan langkah ini menjadi persamaan dalam satu variabel. Iya. Kemudian pelajaran yang dapat kita simpulkan adalah langkah pertama itu kita ubah dulu soal ceritanya. Jika soalnya berbentuk soal cerita, maka kita akan mengubah dia ke dalam bentuk model matematikanya, model sistem persamaan linearnya. Setelah kita rubah dia ke sistem persamaan linearnya, kemudian kita nyatakan persamaan 1 dan juga persamaan 2 dalam variabel X atau variabel Y. Nah, dalam variabel X atau variabel Y ini kita pilih dia manalah yang merupakan persamaan yang paling sederhana. Nah, itulah yang kita pilih. Kemudian langkah yang ketiga, kita substitusikan variabel yang diperoleh pada langkah yang kedua. Kita substitusikan terhadap persamaan yang lain. Jika yang kita rubah itu tadi adalah persamaan pertama, maka kita substitusikan dia ke persamaan yang kedua. Demikian juga sebaliknya. Nah, kemudian setelah itu selesaikan persamaan itu sehingga diperoleh nilai X dan nilai Y-nya. Kemudian yang terakhir, dapat kita periksa jawaban kita nilai X-nya dengan nilai Y-nya apakah benar atau salah dengan cara memasukkan atau mensubstitusi nilai X dan nilai Y terhadap persamaan pertama dan mensubstitusi nilai X dan nilai Y-nya terhadap persamaan kedua. Nah, selain daripada itu, boleh juga kita gunakan aplikasi GeoGebra di dalam menyelesaikan soalnya. Sudah dapat kita simpulkan bagaimana langkah-langkah di dalam menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Ibu akan membagikan soal evaluasi supaya Ibu bisa melihat penilaian pengetahuan kalian secara pribadi. Jadi ini soal evaluasinya dikerjakan secara mandiri atau individu. Ibu kasih nanti waktunya hanya sekitar 10 menit karena soalnya pun hanya sedikit. Ibu kasih waktunya hanya 10 menit. Silakan bekerja. Baik, waktunya cukup. Ibu akan mengumpulkan soal evaluasinya, jawabannya evaluasinya. Sekalian di sini Ibu akan membagikan kunci LKPD-nya. Kunci LKPD yang belajar kelompok tadi. Gunanya Ibu bagi supaya kamu bisa lagi melihat dan memperhatikan mana lagi kira-kira jawaban kamu yang masih kurang tepat. Kemudian juga di sini Ibu akan membagikan sebuah angket sebagai refleksi kita tentang pembelajaran hari ini. Di angket ini nanti kamu akan memilih salah satu jawabannya yang menurut kamu yang paling tepat buat diri kamu. Tidak perlu kamu tuliskan namanya, hanya kamu lingkari yang mana yang menurut kamu pas, kemudian dikumpulkan kembali sama Ibu. Berikan kunci LKPD. Kemudian ini akhirnya silakan dibaca terus dilingkari yang mana menurut kamu yang
pas dalam perasaan kamu ya. Tadi kan ada jawabannya. Ini anketnya, silakan dibaca, silakan diisi. Kemudian ini kunci LKPD-nya ya. Mana? Oke. Ini anketnya, silakan dibaca dan diisi. Tidak perlu pakai nama ya. Ini langsung dikerjakan, langsung Ibu ambil sekarang. Kemudian ini kunci LKPD-nya. Kumpul kembali. Mari nak. Baik, perhatikan ke depan. Perhatikan ke depan. Di sini tetap Ibu akan memberikan pesan. Pesan yang Ibu ambil pada hari ini adalah tuntutlah ilmu. Di saat kamu miskin, ia akan menjadi hartamu, dan di saat kamu kaya, ia akan menjadi perhiasanmu. Sudah? Supaya kita sebelum kita pulang, Ibu akan menginformasikan bahwa pertemuan kita pada minggu yang akan datang masih mengenai sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan eliminasi. Jadi persiapkan dirinya untuk minggu depan. Silahkan dipelajari setiap bahan-bahan ajar yang akan Ibu bagikan. Nah, demikian untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Satu orang memimpin kita dengan doa. Ayo pesta, silakan nak. Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami puji dan kami muliakan nama Bapa dan segala kita dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami sehingga kami siap sampai pada siang hari ya Bapa. Ya Bapa, pada siang hari